Kita sekarang peringatan tahun baru hijrah. Nabi tidak pernah memperingati tahun baru hijrah. Karena Nabi tidak pernah memperingati, maka memperingati tahun baru hijrah itu adalah bid'ah. Karena perbuatan itu bid'ah, maka semua yang melakukannya adalah dolalah, sesat dan masuk neraka. Maka Pemprov ini masuk neraka. Dan yang paling panas nerakanya adalah yang ceramah. Jadi nanti kalau ada ustadz berceramah di masjid Pemprov Riau, masjid Polda, tiba-tiba ada orang yang membaca Quran. Ustadz ceramah dia baca Quran, atau menjulurkan kaki sambil bersandar di tiang sambil begini. Saya orangnya penasaran, kenapa saya ceramah dia kok malah baca Quran? Kenapa saya ceramah dia kok malah menjulurkan kaki seakan-akan menantang? Baru saya paham, karena dia menganggap saya pelaku bid'ah. Dan pelaku bid'ah itu tidak boleh disalami, tidak boleh disahabati, tidak boleh direspon. Karena kaedah yang mereka pakai, man lam yubaddi al mubtadi fahuwa mubtadi. Siapa yang tidak membid'ahkan pelaku bid'ah, maka dia adalah pelaku bid'ah. Ini adalah cikal bakal pemikiran radikal, cikal bakal pemikiran anti toleransi. Karena menurut mereka, yang tidak sepemikiran dengan dia, yang tidak sama dengan pemikiran gurunya adalah pelaku bid'ah. Maulid Nabi bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, nuzul Quran bid'ah, 1 Muharram bid'ah, acara haul bid'ah. Jadi saya ini somat bid'ah, somat bid'ah, somat bid'ah, somat bid'ah, somat bid'ah. Jadi jangan heran kalau saya misalnya dicaci maki, di gambar saya, di wajah saya dikali, lalu ditulis UAS, Ustadz Ahli Subhat. Faham? Karena dia menganggap saya pelaku bid'ah. Dan semua kabupaten kota di Indonesia ini punya namanya PHBI, Panitia Hari Besar Islam. Dan setiap panitia Hari Besar Islam itu gubernur, wali kota pasti memberikan sambutan. Berarti semua gubernur, wali kota, presiden itu pelaku bid'ah. Dan kalau bid'ah berarti dolalah, kalau dolalah berarti finnar, masuk neraka. Mungkin itu sebabnya gubernur takut hadir subuh. Setitik demi setitik, lama-lama tinggi menjulang. Semalam gubernur bersuntik, biusnya belum hilang. Flu beliau, karena mengurus Riau ini bolak-balik, pagi pergi Jakarta, pulang sore, badan itu tak kuat, suntik. Kita doakan sehat, karena beliau punya program, diwakili oleh Pak Sekda. Kalau tuan pergi ke kali, jangan lupa memetik jamur. Kalau selalu mewakili, lama-lama bisa jadi gubernur. Mungkin sekarang pantun ini tak terlalu penting, tapi 10 tahun lagi bisa jadi penting. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, gawat kata Pak Sik. Apakah memperingati satu momen itu bid'ah? Simpel sekali cara berpikirnya. Kalau tidak dibuat Nabi, bid'ah. Maulid Nabi, Isra Mi'raj, nuzul Quran, haul tidak dibuat Nabi, bid'ah, 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 bid'ah. Ah, itu fitnah Ustaz Somad aja tuh. Buktinya kami kemarin bisa akrab. Itu namanya taqiyah. Taqiyah itu pura-pura, tapi sebenarnya dalam hati tetap menuduh kamu pelaku bid'ah. Apakah Nabi pernah memperingati suatu momen? Kemarin tanggal 10 Muharram kita puasa. Yang puasa-puasa, yang tak puasa jangan malu. Kemarin 10 Muharram kita puasa. Ibu-ibu kemarin 10 Muharram puasa. Kenapa saya tanya ibu? Karena memang yang rajin ibu-ibu.
Bapak-bapak kalau diajak puasa, kau aja yang masuk surga, kau kan ngasih syafaat aku nanti. Ibu kemarin puasa 10 Muharram itu kenapa? Ibu puasa, kalau saya nanya ya Bu, kalau saya nanya jangan tertekan, jangan stres, karena saya ini kalau ceramah nanya itu nanti saya jawab sendiri. Ibu kemarin 10 Muharram puasa, kenapa ibu puasa? Karena bersyukur pada Allah. Bersyukur pada Allah kenapa? Karena Allah menyelamatkan Nabi Musa dan menenggelamkan Fir'aun. Nabi Musa ditenggelamkan di Laut Merah, Fir'aun tenggelam, Nabi Musa selamat. Itu peristiwanya 3000 tahun yang lalu. 3000 tahun yang lalu. Tapi diulang terus setiap tahun. Setiap tanggal 10 kita puasa. Itulah dalil boleh memperingati suatu momen diulang terus setiap tahun, walaupun peristiwanya terjadi hanya sekali. Peristiwa tenggelamnya Fir'aun itu kan sekali, peristiwa selamatnya Nabi Musa itu kan sekali, tapi diulang tiap tahun karena syukur kepada Allah. Kalau selamatnya Nabi Musa kita boleh peringati tiap tahun bersyukur pada Allah, maka selamatnya Nabi Muhammad hijrah juga diulang tiap tahun sebagai syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara pengambilan dalil itu bukan saya, ya, itu akal-akalan Abdul Somad, bukan saya. Itu pengambilan dalilnya ulama besar namanya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dalam kitab Al-Hawi Al-Fatawi dikutip oleh Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Kira-kira yang saya sampaikan ini bisa dipahami atau tidak? Biasa kadang pagi-pagi gini susah nangkap memang. Saya ulang sekali lagi, bahwa memperingati satu momen yang terjadi sekali boleh diperingati berkali-kali setiap tahun sebagai ungkapan syukur kepada Allah. Oh, kalau begitu ada dalilnya Pak Ustaz? Ada. Tapi kenapa mereka? Kalau galah panjang sejengkal, jangan laut hendak diukur. Nggak sampai akalnya ke situ. Jadi kita jangan ikut-ikutan. Kadang kita ini ngaji tidak mau. Pertama ketika dibid'ahkan, Maulid Nabi bid'ah, 1 Muharram bid'ah, nuzul Quran bid'ah. Pertama ngelawan. Lama-lama iya juga ya. Lama-lama menyalahkan orang lain. Saya tidak akan pernah bosan menyampaikan ini. Kenapa? Selama mereka tidak pernah bosan membid'ahkan, maka kita pun juga tidak pernah bosan. Bapak Ibu, kepala kantor, kepala dinas, kepala badan, Bapak Sekda, Bapak Kapolda, Bapak Kabinda, Bapak dan Lanut, enggak usah menjelaskan ini pakai ceramah. Ini berat, biar aku aja. Kalian enggak usah jelaskan ini pakai ceramah. Cukup kalian buat aja di kantor kalian. Maulid Nabi buat, Isra Mi'raj buat, nuzul Quran buat, acara haul buat, 1 Muharram buat, 17 Ramadan nuzul Quran buat, halal bihalal buat. Jadi masalah membid'ahkan ini tergantung, kalau dibuat terus lama-lama yang membid'ahkan itu capek sendiri. Pertama-pertama memang suaranya kuat, bid'ah, lama-lama bid'ah. Apalagi kalau yang membuat polisi sama Kabinda sama dan Lanut. Mana berani dia membid'ahkan? Cabut pistol, kau bid'ahkan, aku lutup kan muncung. Ustaz Somad berani kau bid'ahkan, karena dia tak ada pistol besi, pistol air yang ada sama dia. Kalau aku kalian bid'ahkan, aku lutup kan muncung kau nanti bilang. Kadang orang ini kalau tak diajari nggak tahu dia cara menggunakan pistol ini. Kita yang ngajari mereka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua kalau berbeda dengan kita bid'ah, tidak begitu. Imam Syafi'i berkunut subuh. Imam Syafi'i itu berkunut subuh sampai meninggal. Imam Hambali tidak berkunut subuh. Tapi Imam Hambali tidak pernah sekalipun membid'ahkan Imam Syafi'i. Carikan saya satu lafaz Imam Hambali membid'ahkan Imam Syafi'i. Tunjukkan sama saya. Enggak pernah. Kenapa Imam Hambali tidak membid'ahkan Imam Syafi'i? Karena Imam Syafi'i gurunya Imam Hambali. Imam Hambali itu berguru pada Imam Syafi'i.
Sampai-sampai Imam Hambali itu mengaku, apa kata Imam Hambali? Da'autu lisyafi'i fi salati arba'ina sana. Saya mendoakan Imam Syafi'i 40 tahun. Fi salati, dalam salat saya. Bunyi doanya apa? Rabbil firli wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Lihat dalam kitab Manaqib Imam Syafi'i. Ya Allah, ampunkan aku, ampunkan dosaku, ampunkan dosa ibu bapakku, dan ampunkan dosa Imam Syafi'i. 40 tahun. Sekarang orang baru sholat 2-3 kali, sholat subuh sekali, sholat zuhur sekali, sholat maghrib udah membid'ahkan orang lain. Yang dibid'ahkan amalan orang di Masjid An-Nur. Orang belajar di Makkah berpuluh tahun, ini baru umroh 4 hari di Makkah, 3 hari di Madinah. Balik-balik sudah membid'ahkan amalan Masjid An-Nur. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Ini saya lihat Masjid An-Nur ini sholat subuhnya bid'ah. Kata yang tak pernah sholat subuh, untung aku tak sholat subuh. Berkelailah di dalam masjid. Yang satu mengatakan sholat subuh ini tidak ada kunut subuhnya. Yang satu mengatakan sholat subuh ini mesti pakai kunut subuh. Kalau tidak pakai kunut subuh, maka dia mesti sujud sahwi karena lupa. Yang satu mengatakan sholat subuh itu tidak pakai kunut subuh karena kunut subuh itu bid'ah. Akhirnya hampir berantem orang dalam masjid. Datang seorang pemuda, dia jelaskan, yang sholat subuh pakai kunut subuh itu mazhab Syafi'i, yang tidak pakai kunut subuh mazhab Hambali. Itu di Makkah Madinah kok nggak pakai kunut subuh? Karena Saudi Arabia King Abdul Aziz mazhabnya Hambali, maka mereka tidak pakai kunut subuh. Indonesia mazhabnya Syafi'i, maka pakai kunut subuh. Terus kita bagaimana? Ikut saja imam. Kalau imamnya kunut subuh kita ikut, kalau imamnya enggak kunut subuh kita pun ikut. Akhirnya enggak jadi kelahi di masjid. Siapa yang menjelaskan itu? Anggota kepolisian. Mereka menjelaskan. Tak jadi orang berkelahi di masjid. Kenapa? Karena polisinya ngaji. Ngaji mereka jelaskan. Datang mereka, nanti buatkan video pendek, buatkan video pendek masjid sedang berkelahi, tiba-tiba datang polisi. Kenapa berkelahi ini? Karena mari saya jelaskan ya, mari saya jelaskan. Habis itu dicabutnya pistolnya. Berkelahi kalian ku tembak kalian sekali lagi. Mau kalian ku cubit ginjal kalian. Tidak semuanya diselesaikan pakai kekerasan, tidak semuanya diselesaikan pakai besi. Bisa diselesaikan dengan dalil-dalil. Kalau tak selesai juga, apa boleh buat? Cabut kan barang itu. Nah, ini ngaji kita ini menunggu matahari terbit. Nanti matahari terbit, kita sholat sunat isyraq 2 rakaat. Usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Habis itu kita pulang masing-masing, karena banyak yang mau lari pagi. Laki-laki yang lari pagi itu ada 3 alasan. Yang pertama karena mau sehat, membakar karbohidrat. Yang kedua karena lari dari istri. Yang ketiga supaya mudah lari dari kenyataan. Pelajaran dari hijrah ini insya Allah subuh ini saya mau jelaskan ada 5 pelajaran dari hijrah. Ibu-ibu masih siap? Kira-kira 5 ini bisa diingat? Belum saya sampaikan. Yang pertama, yang menemani Nabi di tempat tidur namanya Ali bin Abi Thalib. Yang menemani di atas Jabal Nur, Jabal Sur namanya Abu Bakar Siddiq. Yang membawa makanan namanya Asma binti Abi Bakar. Yang membawa berita update namanya Abdullah bin Abi Bakar. Yang pura-pura ngangon kambing tapi memata-matai di atas itu namanya Amir bin Fuhairah. Yang menjadi guide penunjuk jalan namanya Ibnu Uraiqid. Pelajaran yang pertama adalah
Kalau bahasa kampung kita, the right man on the right job. Menempatkan orang di tempat yang tepat. Jadi Pak Gubernur, letakkan orang yang tepat di kantor-kantor dinas ini. Jangan salah orang. Ada lagunya itu, kamu salah orang. Kalau salah meletakkan orang mengecor ini, salah campuran semen batu kerikil, hancur masjid ini. Alhamdulillah masjid ini sudah cantik. Mudah-mudahan Allah menjaga orang yang mensupport masjid ini. Saya pernah bawa tamu ke masjid ini, mau menunjukkan Masjid An-Nur dengan bangganya bahwa kami punya Taj Mahal Riau. Begitu masuk ke dalam, berserak-serak ember nampung bocor. Nggak jadi saya bawa masuk. Kita keluar Pak, saya bilang. Nggak jadi masuk Pak Ustadz. Di luar fotonya lebih cantik, saya bilang. Begitu mau saya bawa keluar, rupanya payungnya lebih hancur. Akhirnya saya bawa minum ke tepi Sungai Siak. Minum ke situ. Kita ke sana aja lah Pak. Untuk apa? Nengok sunset, saya bilang. Matahari terbit di bawah jembatan Leton, itu cantik, itu luar biasa. Untung ada Sungai Siak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, meletakkan orang yang tepat pada tempatnya. Kami juga begitu di yayasan. Yayasan Tabung Wakaf Umat itu kami letakkan ketua yayasannya Ustadz Al-Nob Dinar. Dinar itu artinya duit emas. Itu maka beliau ketua sampai hari kiamat. Emas. Orang nggak akan curiga. Kenapa duit yayasan itu bisa terkumpul 75 miliar? Karena ketuanya emas. Coba kalau dirham, perak. Pembina yayasannya Ustadz Tatang Yudiansah. Memang dia kami letakkan di situ. Dan beliau ini memang kami jaga. Dia inilah pemanisnya di yayasan itu. Makanya ramai anak-anak gadis itu ikut acara. Karena dia ada di situ. The right man, orang yang tepat, letakkan di tempat yang tepat. Kalau dia mampu di situ, letakkan dia di situ. Kalau kita letakkan orang yang tidak punya kemampuan, maka kita sudah mengkhianati amanah. Kita sudah menghancurkan negeri ini. Makanya orang-orang yang berani, orang-orang yang bisa bersinergi, letakkan untuk mengembalikan hutan lindung Tesonilo. Mudah-mudahan kembali hutan Riau ini insya Allah. Saya biji mata saya dulu masih menengok burung kuau. Burung kuau asli punya Riau. Biji mata saya ini masih menengok ikan toman sebesar paha panjang 2 meter. Pernah saya menengok. Biji mata saya ini pernah menengok batang kayu gaharu yang ditakik, di dalamnya masih ada gaharu yang hitam, masih ada. Sekarang itu kalau diceritakan ke anak kita, nggak nampaknya lagi. Kuau almarhumah kuau. Batang kayu gaharu sudah tak ada lagi, berubah menjadi pohon sawit. Tapi insya Allah kayu gaharu-gaharu yang kemarin kita tanam itu, menanam penanaman pohon kayu gaharu. Apa yang Ustaz pikirkan waktu menanam kayu gaharu itu? Yang saya pikirkan, waktu panen gaharu ini aku masih hidup apa tidak? Tapi kita tidak berpikir untuk kita, berpikir untuk anak-anak kita. Letakkan orang yang tepat, maka insya Allah dia akan jaga alam semesta. Itu pelajaran dari hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa orang tadi? 6. Sayyidina Ali tidur tempat tidur Nabi. Abu Bakar Siddiq naik ke atas. Yang ngasih makanan Asma. Yang membawa berita Abdullah. Yang pura-pura mengembala kambing di bawah, memata-matai siapa yang naik ke atas. Mungkin ini orang Kabinda juga ya. Amir bin Fuhairah. Yang menunjuk jalan, siapa yang tahu guide penunjuk jalan? Ibnu Uraiqid. 6 orang penting dalam peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW. Tolong ingat baik-baik yang nama 6 ini, karena mungkin ini akan keluar dalam UAS ujian akhir semester. Pelajaran yang kedua, bahwa hijrah itu berstrategi. Sekarang orang tak ada strategi.
Jangan bayangkan hijrah itu Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, apa yang terjadi terjadilah. Tak bisa begitu. Pak Sekda berstrategi. Bagaimana strategi kita ke depan? Dulu ada namanya Repelita, rencana pembangunan 5 tahun. Dulu kita hafal nama menteri-menteri itu. Menteri Penerangan Harmoko, Menteri Luar Negeri Ali Alatas. Hafal kita waktu kecil. Saya termasuk yang hafal waktu SD dulu. Jelas. Menteri Sekretaris Negara katanya kan, ingat kan? Hah? Pak Murdiono. Masya Allah. Allahumma maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afan. Jadi jelas apa yang mau dilakukan 5 tahun ke depan. Jadi dalam Islam ada strategi. Abu Bakar, kita tidak langsung ke Madinah, nanti kita ditangkap oleh kafir musyrik. Kita sembunyi dulu 3 hari 3 malam. Bersembunyi dulu kita 3 hari 3 malam. Kita tunggu suasana tenang, baru kita jalan. Jalan yang kita lewati jangan jalan biasa. Karena kalau jalan biasa yang kita lewati, kita akan dicegat. Kita cari jalur khusus yang tahu hanya orang khusus. Berstrategi. Ya, coba tanya anak-anak muda kita, tanya mereka, apa strategimu menuju kantor KUA? Apa strategi untuk masa depan? Ini sekarang banyak orang serahkan aja sama Allah, Pak Ustadz, biar Allah yang mengatur hidup kita. Kok pikir Allah itu staf kau? Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan jalan kalau kamu punya strategi yang baik. Al-haqqu bila nizam yaghlibuhul batil bin nizam. Kebenaran kalau tidak ditata dengan manajemen dan strategi yang baik, dia akan dikalahkan oleh kebatilan, tapi dengan strategi yang baik. Ini yang terjadi sekarang. Yahudi itu batil, Yahudi itu bohong. Pendiri negara Yahudi ateis, tidak percaya sama Tuhan, tapi berstrategi mengalahkan 22 negara Arab yang beragama Islam. Innad dina indallahil Islam. Jangan katakan Allah tidak tolong kita. Kenapa Allah tidak menolong kita, Pak Ustadz? Allah menolong orang yang berstrategi. Yayasan Tabung Wakaf Umat strateginya jelas. Langkah strategi pertama, mengumpulkan orang-orang Riau yang kaya-kaya, mendatangi rumahnya, cerita mati. Itu kami dengan Ustaz Al-Nob dulu. Ustaz Al-Nob, tolong kumpulkan orang Riau yang kaya-kaya, kita datang ke rumahnya, kita cerita mati. Pak, ini kan COVID, udah banyak orang mati. Saya dengar Bapak punya tanah, kasihlah ke kami. Akhirnya banyaklah yang ngasih tanah ke kami, dan tanahnya bermasalah. Alhamdulillah ada satu tanah yang tak bermasalah. Itulah nanti yang nanti sore akan kita kunjungi, Pak, di Palas. Tanah itu simpang bingung, belok kiri masuk ke dalam. Saya pun pertama kali dikasih Pak Edward melalui Ustadz Zul Ikrami, ragu. Rupanya kita kalau udah sering kena masalah ini trauma kita. Asal nampak orang ngasih tanah macam bermasalah muka bapaknya. Alhamdulillah dapat. Kami berstrategi. Strategi kami apa? Dapat tanah. Habis tanah apa? Bangunan. Habis bangunan apa? Lanjut lagi. Sekarang sudah Nurul Azhar 2, Nurul Azhar Bagan Benio, Nurul Azhar Indragiri Hulu. Strategi kami jelas. Strategi kami ingin supaya anak-anak Riau dapat pendidikan yang baik, tentu sesuai dengan kemampuan kami. Sebetulnya masyarakat ini mau ngasih duit. Kalau ada yang mengatakan pelit, enggak. Itu 75 miliar terkumpul. Tapi kami membuat kesepakatan. Fakta integritas. Yang megang duit Ustadz Noki. Sengaja Ustadz Noki ini disuruh megang duit karena dia Bank Riau Kepri, banyak duitnya. Walaupun duit orang.
tanda tangan. Dan saya sejak yayasan itu berdiri tanggal 6 bulan 6 2020 sampai sekarang 2025 tidak pernah mengambil duit yayasan seperak haram, tak pernah. Ketua, sekretaris, bendahara, pembina tidak digaji sampai sekarang. Malah kami yang membuat program 20 jam. Ini program 20 jam setiap hari Jumat, Sabtu, pekan kedua, dari mulai pagi Jumat, siang Jumat, malam Jumat, pagi Sabtu, malam Sabtu, subuh Sabtu. Itu semua duit yang terkumpul itu masuk ke yayasan. Ini perlu saya jelaskan. Jangan nanti saya pakai mobil baru, alah duit yayasan. Memang mobil yayasan. Itu mobil yang parkir di belakang itu mobil yayasan, dipakai untuk program kajian-kajian. Nah, ini saya jelaskan supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Kalau ada yang mengatakan masyarakat ini pelit, tak mau keluar duit, terkumpul. Yang penting berstrategi, terkumpul duit 75 miliar selama 5 tahun. Itu kalau dibelikan ke cendol, penuh Sungai Siak itu cendol. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berstrategi. 3. Ketika hijrah itu sedang susah, disitulah nampak teman sejati. Teman ketawa banyak, teman menangis sedikit. Ketika kau menang, kau punya kawan. Ketika kau kalah, kau punya teman sejati. Nabi Muhammad SAW ketika sedang susah itu berdua di dalam Jabal Sur, diabadikan dalam Al-Quran. Idhuma fil ghari, ketika mereka berdua di dalam gua Hira, di dalam gua Sur. Idh yaqulu li sahibihi, ketika dia berkata kepada sahabatnya, la tahzan, jangan sedih, jangan takut, innallaha ma'an. Nabi mau masuk ke dalam gua. Pas Nabi mau masuk ke dalam gua, ditahan sama Abu Bakar Siddiq. Jangan masuk ya Rasulullah, biar aku dulu masuk ke dalam. Gelap, tengah malam, tak ada obor, tak ada lampu. Andai ada singa di dalam, Abu Bakar mati ditelan bulat-bulat. Andai ada ular di dalam, meninggal Abu Bakar Siddiq. Nyawa dia kasihkan. Itulah kenapa nama dia ditulis di sini. Kenapa ditulis di mimbar ini Abu Bakar Umar? Karena ada aliran yang memaki-maki Abu Bakar dan Umar. Siapa dia? Syiah. Syiah tiap hari memaki-maki Abu Bakar Umar karena mereka menganggap Abu Bakar dan Umar merampas kekuasaan Ali. Maka orang Riau mau menunjukkan bahwa kami bukan Syiah, kami Ahlus Sunnah. Maka dituliskannya di mimbarnya Abu Bakar dan Umar. Tengok nanti Masjid Polda, ada tidak tulisan Abu Bakar dan Umar? Ini bukan sembarangan nulis Abu Bakar dan Umar ini. Dan dalam lisannya diucapkan, Al-Khalifatul Awwal Sayyiduna Abu Bakrin Siddiq. Tengok, radhiyallahu an. Belum pernah lagi protokol menyebut. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad. Tiba-tiba semua jamaah radhiyallahu an. Belum sampai kau ke level itu. Kenapa Abu Bakar ini punya derajat radhiyallahu an? Nyawa dia kasihkan. Jangan masuk ya Rasulullah, biar aku masuk ke dalam. Andai sayalah yang bersama Nabi malam itu, saya bilang ya Rasulullah masuk ya duluan. Silakan Rasulullah, engkau kan dijaga Allah, kalau ada apa-apa kan ada Mikail, ada Israfil, ada Israel. Aku, siapa yang ngawal aku? Jangan kan polisi, Satpol PP pun tak ada ya. Makanya kita ini nggak ada apa-apanya dengan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Masuk Abu Bakar Siddiq, setelah diceknya, diperiksanya aman di dalam, rupanya ada lubang, berlubang tanah di dalam itu. Duduk dia di lubang itu, dijulurkannya kakinya selonjoran,
Nabi tidur di paha. Tidur. Saya seakrab-akrab saya dengan Ustadz Alnom, belum pernah saya tidur di pahanya. Belum pernah. Padahal kami berjalan ini dalam senang dan susah, masuk ke Talang Mama, masuk ke Bagan Beniu, dan dia pun belum pernah tidur di paha saya. Belum pernah. Nabi tidur dia di paha Abu Bakar Siddiq. Tak lama tertidur, tiba-tiba Nabi terjaga, terbangun. Kenapa terbangun? Menetes air dari atas, pas di pipinya. Kata Nabi, air apa ini Abu Bakar? Gelap, tak mungkin embun. Kata Abu Bakar Siddiq, air mataku ya Rasulullah. Rupanya air matanya itu jatuh pas ke pipi Nabi. Kenapa kau menangis? Rupanya lubang yang dia duduk itu ada binatang berbisa, disengatnya kaki Abu Bakar. Kakinya tak bergerak. Kalau kita lah yang memangku Nabi malam itu, mau lompat kita. Bapak yang pernah disengat kalajengking, yang pernah digigit lipan bisa tuh merasakan. Saya dulu waktu kecil pernah digigit lipan, mau lompat saya tak sadar saya. Rupanya lipan, kelabang, kalajengking itu kalau sudah sengatannya itu kena ke darah, darah itu beracun naik ke jantung, bergetar jantung kita itu. Jantung kita ini bergetar itu disebabkan 3. Yang pertama kena berbisa, yang kedua jatuh cinta, yang ketiga jatuh tempo. Begitulah. Kalau kita belum pernah susah, kita belum punya teman sejati. Saya yakin Pak Herimen, Pak Jenderal Asep, Bapak dan Lanut, Bapak Sekda, dalam perjalanan hidup kalian pasti pernah mengalami dipukul ombak, dihempas gelombang. Kadang ombak ini membuat kita tinggi menjulang, kadang membuat kita jatuh berkeping. Tapi di saat jatuh kita punya teman sejati. Jangan lupakan teman sejati. Teman sejati saya 4. Teman saya waktu di UIN, teman saya waktu di Al-Azhar, teman saya pulang berdakwah di Riau, dan tim UAS. Keempat-empatnya ini kami ikat Yayasan Tabung Wakaf Umat. Gambarnya gambar pucuk hijau. Kenapa? Batangnya sudah kena potong, daunnya sudah kena bakar, tapi masih ada tunas hijau yang perlu dijaga. Tunas hijau ini jangan sangka tak ada yang mau memakannya. Ada. Siapa dia? Ulat yang mengejar tunas hijau. Apa kata ulat? Pucuk, pucuk, pucuk. Mau makan pucuk. Kami punya teman sejati, punya sahabat dalam keadaan kesusahan, dalam keadaan kepayahan. Ini hijrah Nabi Muhammad SAW. Kalau punya kawan, punya teman, melindungi, mengayomi, menyayangi, waktu senang, waktu lapang, jangan lupakan dia. Kalau punya kawan yang mengingatkan kita tentang akhirat, mengingatkan sholat, ada kawan begini, ada. Jangan kubur sebelum mati. Karena teman begini sudah mulai unik dan antik. Mereka ini makhluk-makhluk hampir punah, mesti dibudidayakan. Mereka ini nasibnya sudah seperti dinosaurus, Jurassic Park. Mudah-mudahan persahabatan kita ini kekal abadi hingga ke surga insyaallah. Saya tidak mau kita berteman hanya di sini saja, berkawan di Pekanbaru, bertetangga di Jannatul Firdaus insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Aku Pak Ustadz, kalau sama dia tak usahlah Ustaz doakan sampai ke surga. Kenapa? Di dunia ini pun dah capek kali kurasa. Utang yang lama aja belum berbayar Pak Ustaz. Yang keempat, apa pelajaran dari sini? Dari hijrah inilah nampak mukjizat-mukjizat terjadi. Pertolongan-pertolongan Allah. Ketika musim kering, kerontang, panas, terik, tiba-tiba air susu kambing ada. Ketika datang orang mengejar dari belakang, namanya Suraqah bin Malik, pembunuh bayaran, tidak pernah dia jatuh, tiba-tiba Suraqah jatuh. Jadi terjadi mukjizat-mukjizat.
Kita pun kalau dalam keadaan sedang susah itu banyak terjadi keajaiban-keajaiban dalam hidup kita. Nanti kalau saya ceritakan keajaiban-keajaiban dalam hidup saya, alah, Ustadz itu ngomongnya kalau belum sarapan memang gitu, ajaib-ajaib ngomongnya. Tapi saya pribadi mengalami banyak keajaiban-keajaiban dalam hidup saya. Kapan itu terjadi? Waktu kita sedang susah, sedang payah, pertolongan Allah. Kalau kita tidak ada yang menolong, kawan lari, keluarga lari, jiran lari, tetangga lari, tak ada satupun yang menolong kita, yakinlah berarti doa kita sedang dikabulkan Allah. Loh, masa kita sendirian tak ada yang nolong, doa kita dikabulkan Allah? Ya, karena kita berdoa hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukup Allah menolong aku. Saya ini Pak Ustadz susah kali sekarang, kawan saya tak menolong, keluarga tak menolong, jiran tak menolong, kawan-kawan di grup WhatsApp dikeluarkannya saya dari grup, kawan FB lari semua. Berarti doa kau dikabulkan Allah. Doa yang mana? Doa yang lalu kau katakan hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup hanya Allah menolong aku. Kalau kawan tak menolongmu, berarti Allah sedang mengatakan tak perlu yang lain menolongmu, cukup aku yang menolong aku. Nabi Ibrahim, siapa yang menolong Nabi Ibrahim? Tak ada yang menolong Nabi Ibrahim. Apa kata Allah? Ya nar, wahai api, kuni bardan, jadilah engkau sejuk, wasalaman, selamat ala Ibrahim. Keluar Nabi Ibrahim dari api dalam keadaan kedinginan. Itulah doa yang selalu dipakai jamaah pulang haji. Alhamdulillah Ustadz, berkat doa yang Ustadz ajarkan kemarin, selama di Makkah semua kepanasan saya tenang. Rupanya tak pernah ke masjid, di hotel terus. Patutlah, pulang dari Makkah putih wajah, bersinar, disambut tolak al-badru alaina. Kawan-kawan yang satu kloter tahu, asal nengok sini. Alah, tak pernah ke masjid itu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran terakhir yang kelima. Apa yang kelima dari hijrah? Meninggalkan legasi. Kira-kira legasi apa yang kita tinggalkan? Apa yang ditinggalkan Nabi Muhammad? Masjid Nabawi. Tinggal Masjid Nabawi sampai hari kiamat menjadi legasi Nabi Muhammad SAW. Datang orang ngasih tanah, ini tanah ya Rasulullah. Enggak, dibeli Nabi tanah itu, diwakafkan Nabi, karena Nabi ingin meninggalkan legasi. Saya setiap tamu yang datang, saya bawa ke masjid ini, foto-foto di depan, lalu saya jelaskan, dulu zaman saya kecil, masjid ini dulu tidak sebesar ini Pak. Di depan masjid ini dulu ada jalan, di depan jalan itu dulu ada stadion, itu di depan ada kolam renang, kolam renangnya, stadionnya, jalannya disatukan, sehingga kalau kita naik pesawat, waktu saya pulang naik pesawat private jet kemarin dari, saya sebenarnya mau ngasih tahu bahwa saya ini kalau kalian jemput saya janganlah naik mobil sayur. Nampak tuh An-Nur, kita pun rekam, tengok An-Nur cantiknya dari atas. Stadion masukkan, kolam renang masukkan, sekolah masukkan, buat pagar keliling. Ini legasi siapa ini? Ini legasi Pak Saleh Jasib. Masih hidup orang, lebih 80 tahun umurnya. Dia selalu berpikir, kita di Riau dokternya dari luar, ingin supaya anak Riau ini jadi dokter, dibuatnya fakultas kedokteran. Tuh Pak Saleh punya legasi. Itu dulu kuburan, kubur-kuburnya dipindahkan, lalu kemudian didirikan fakultas kedokteran. Kita punya minyak, tapi insinyur minyaknya bukan orang kita. Kita cuma jadi security, tukang pasang pipa. Mana budak-budak Riau mesti sekolah, dia berpikir buka, itulah Politeknik Kaltek Cepron yang ada di Rumbai. Itu otak Pak Saleh. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan kredit. Kira kita meninggalkan apa kita nanti? Insya Allah sampai masanya nanti orang akan berkata, dulu kalau pesawat mau mendarat sudah gundul hutan-hutan ini,
tapi sekarang sudah hijau. Di zaman siapa itu? Ada legasi yang kita tinggalkan. Nanti syair-syair puisinya akan disusun oleh Bang Ramon. Beliau sudah mengingatkan kita dengan puisinya bahwa laut sudah kotor, laut sudah mati, laut sudah kena polusi. Dengan syairnya, cari di internet, judul puisinya Sakaratul Laut. Bukan Sakaratul Maut, Sakaratul Laut. Kita mati mau meninggalkan apa? Maka kami dulu ketika membuat Yayasan Tabung Wakaf Umat ini, kita tidak bercerita tentang hidup. Kita ingin nanti mati meninggalkan apa, Ustadz Al-Nob? Kita udah bertahun-tahun ceramah, masjid sana, masjid Ar-Rahman, masjid Agung, masjid Raya, masjid sana. Terus nanti kalau kita mati meninggalkan apa? Kata Ustadz Al-Nob, kalau begitu kita mesti keliling, ya. Akhirnya kalau kami mati, insya Allah. Ustadz Al-Nob, Ustadz Noki, kalau aku mati, tolong kalian jangan datang. Kenapa? Karena tanganku tak bisa menghapus air mata. Tapi kalau ditengok dari tahun lahir, antara saya dengan mereka ini, kelihatannya saya lebih dulu. Karena mereka ini muda-muda lagi. Kalau ditengok antara saya dengan mereka, saya ini lebih dulu. Maksudnya saya lebih dulu mengiring jenazah mereka. Nyan serius sekali. Ibu kalau udah cerita mati ini bawaannya serius sekali. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa kata saya ke Ustadz Tatang? Saya mau di akhir tua kita, suara udah tak menggelegar lagi, mimbar sudah tak bisa kita naiki lagi, tak bisa lagi berdiri tablik akbar. Kita di hari tua mengajar santri pagi, mengulangkan hafalannya. Judulnya apa? Menua bersama. Saya ingin tua bersama kalian, guys. Ada sesuatu yang kita tinggalkan. Kalau kita bukan penghafal Quran, kita bukan ulama, kita tinggalkan anak-anak penghafal Quran. Setahun 25 orang. 25 orang di Palas, 25 SMP 75, 25 SMA 75, 75 150 di Palas laki-laki. Yang di Rimbo Panjang 25 150 setahun. Dari mana Ustaz dapat duit? Naik helikopter lah kita dari Pekanbaru ke Tembilahan. Tengok di bawah hijau semua. Pohon apa tuh? Sawit. Sebatang pun tak ada punya kita. Apalah salahnya? Berapa luas sawit di Riau ini? 3 juta hektar. Berapa yang terdaftar? 1,2 hektar. Lalu yang 2,8? Yang 2,8 itu siluman hantu. Padahal insya Allah dengan Satgas ini turun, bisa ini ditarik. Satgas gabungan ditarik ini. Yang sekian juta hektar ini ditarik, karena ini sudah mengambil hutan ulayat, hutan lindung milik masyarakat. Tertibkan. Dulu yang izin-izinnya 100, jangan sampai 200. Tentukan titik koordinat. Yang berlebih ambil. Terus bagikan 100 hektar ke Yayasan Tabung Wakaf Umat. Setuju? Dah setuju orang ini semua. Bukan untuk kami. Kami ini apalah? Hidup ini kan cuma makan pakai. Hidup ini bukan banyak makan pakai stroke mati. Bukan banyak makan, apalagi macam saya ini makan bukan banyak. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, coba pikirkan nanti kita meninggalkan apa setelah kematian. Itulah 5 poin dari hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai sudah waktu salat sunat Isyraq, saya ucapkan tahniah, selamat tahun baru hijrah 1447. Mudah-mudahan tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Allah menjaga Riau, menjaga Indonesia, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilapan.